Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi tentang materi organisasi laboratorium kimia. Nah, sebelum masuk ke presentasi kami, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Fifatul Azizah, kedua April Zayanti, ketiga Elena Wardani, keempat Korina Nur Azizah, kelima Siti Nurani, dan yang terakhir saya sendiri Tri Ayu Wahyuni. Baik, dalam presentasi kami pada hari ini ada beberapa topik, yaitu pengertian dan struktur organisasi laboratorium kimia, lalu ada struktur organisasi laboratorium kimia, kualifikasi pengelolaan laboratorium, kompetensi pengelola laboratorium. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, tentang pengertian organisasi laboratorium yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Organisasi laboratorium kimia sekolah merupakan pemberdayaan segala sumber daya yang dimiliki sekolah dalam penyelenggaraan laboratorium kimia di sekolah. Pemberdayaan tersebut direncanakan dan dilaksanakan secara teratur sehingga penyelenggaraannya berjalan sesuai peranan fungsi dan manfaat laboratorium kimia sekolah dalam upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, keberadaan organisasi laboratorium kimia sekolah ditandai dengan adanya kejelasan fungsi dan kedudukan laboratorium dalam organisasi sekolah, personalia laboratorium, dan manajemen pengelolaan laboratorium. Kedudukan laboratorium kimia sekolah dalam organisasi sekolah sebaiknya berada di bawah bagian kurikulum yang mengayomi semua bidang studi di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar seluruh penyelenggaraan laboratorium kimia sekolah dan hubungannya dengan bagian lain di sekolah berada di bawah koordinasi kepala bagian kurikulum. Bila dianggap tidak mungkin, kepala bagian kurikulum bertindak langsung sebagai pengelola laboratorium sekolah. Maka lebih baik jika terdapat satuan tugas pengelolaan laboratorium sekolah yang bertanggung jawab kepadanya. Hal itu diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan laboratorium kimia sekolah. Nah, berikut ada contoh struktur organisasi laboratorium, yang mana paling atas itu ada kepala sekolah, lalu di bawahnya ada wakasek kurikulum dan sejajar dengan wakasek sarana dan prasarana, lalu di bawahnya ada kepala laboratorium yang dibarengi oleh teknisi, lalu di bawah kepala laboratorium ada koordinator laboratorium kimia, lalu di bawahnya baru ada guru kimia dan laborannya, yaitu para siswa. Baik, itu saja tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Afifatul Azizah. Kepada Afifah dipersilahkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah mengenai tugas pengelola laboratorium. Organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerjasama dari sekelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan. Mengorganisasikan laboratorium berarti menyusun sekelompok orang, petugas, dan sumber daya lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berdaya guna terhadap laboratorium. Adapun tugas pengelola laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah, urusan kurikulum dan sarana prasarana yang juga bekerja dengan koordinator lab dalam pelaksanaan kegiatan lab. Yang memiliki tugas pokok, yaitu yang pertama, memberi tugas kepada penanggung jawab teknis laboratorium kimia, penanggung jawab mata pelajaran dan laboran. Berikutnya memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi kepada petugas-petugas laboratorium kimia. Menyediakan dana keperluan operasional laboratorium sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Mengesahkan program kerja laboratorium dan
mendisposisikan program yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan dengan memberikan masukan dan pertimbangan terhadap program yang diajukan. Yang kedua, koordinator atau kepala laboratorium. Ini berwenang dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti seluruh kegiatan. Adapun tugas pokok dari koordinator atau kepala laboratorium ini adalah perencanaan dan pengembangan laboratorium, di antaranya menyusun rencana pengembangan laboratorium, merencanakan pengelolaan laboratorium, mengembangkan sistem administrasi laboratorium, menyusun prosedur operasional standar pos kerja laboratorium yang terintegrasi dengan kesehatan dan keselamatan kerja, penanganan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan kegiatan laboratorium seperti mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru mata pelajaran kimia untuk menyusun buku pedoman pelaksanaan praktikum ataupun membuat publikasi karya ilmiah, menyusun jadwal kegiatan laboratorium, memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium, mengevaluasi kegiatan laboratorium, dan menyusun laporan kegiatan laboratorium. Berikutnya pembagian tugas teknisi dan laboran laboratorium. Merumuskan rincian tugas teknisi dan laboran, menentukan jadwal kerja teknisi dan laboran, mensupervisi teknisi dan laboran, dan membuat laporan secara periodik tiap semester. Kemudian, memantau sarana dan prasarana yang ada di dalam laboratorium tersebut. Memantau kondisi dan keamanan bahan, serta alat laboratorium, memantau kondisi keamanan bangunan laboratorium, mendesain ruangan laboratorium, dan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk pengadaan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Berikutnya adalah tugas pokok yang terakhir dari koordinator atau kepala laboratorium, yaitu mengevaluasi kinerja teknisi dalam laboran. Yang pertama, menilai kinerja teknisi dan laboran laboratorium, menilai hasil kerja teknisi dan laboran, menilai kegiatan laboratorium, mengevaluasi program laboratorium untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya, guru mata pelajaran kimia. Guru mata pelajaran kimia ini berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam peralatan laboratorium. Tugas pokok guru mata pelajaran kimia yaitu yang pertama, merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah seperti membuat daftar dan merencanakan kebutuhan bahan peralatan dan suku cadang laboratorium, dan memanfaatkan katalog sebagai acuan dalam merencanakan bahan, peralatan, dan suku cadang laboratorium. Tugas yang kedua yaitu mengatur penyimpanan bahan, peralatan perkakas, dan suku cadang laboratorium, seperti bersama laboran mengkoordinir penataan ruang laboratorium kimia berdasarkan desain yang dibuat oleh kepala laboratorium. Lalu mencatat bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium dengan memanfaatkan peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan mengatur tata letak bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium kimia. Tugas yang ketiga yaitu menyiapkan penuntun kegiatan praktikum seperti mendampingi dan mengawasi peserta didik ketika melakukan praktikum, lalu membantu peserta didik untuk menggunakan peralatan dan bahan-bahan yang ada di laboratorium sesuai aturan, dan berkoordinasi dengan laboran untuk menyiapkan paket bahan dan rangkaian peralatan yang siap pakai untuk kegiatan praktikum, serta mengecek paket bahan dan rangkaian peralatan setelah selesai praktikum. Selanjutnya, laboran. Laboran ini berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam penyiapan praktikum, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan alat dan bahan laboratorium kimia. Tugas pokok laboran yaitu yang pertama, menginventaris bahan dan peralatan praktikum seperti mencatat dan mengklasifikasikan bahan dan peralatan laboratorium, lalu mencatat penggunaan bahan dan peralatan laboratorium, dan mengisi buku administrasi laboratorium praktikum. Tugas pokok yang kedua yaitu mencatat kegiatan praktikum seperti mencatat kehadiran guru dan peserta didik, lalu mencatat penggunaan alat dan bahan laboratorium kimia,
lalu mencatat kerusakan alat dan melaporkan keseluruhan kegiatan praktikum secara periodik praktikum. Tugas pokok yang ketiga yaitu menyiapkan bahan dan peralatan yang sesuai dengan penuntun praktikum, seperti berkoordinasi bersama guru mata pelajaran kimia, menata ruang laboratorium berdasarkan desain yang dibuat oleh kepala laboratorium, lalu melayani guru dan peserta didik dalam pelaksanaan praktikum, lalu bertanggung jawab atas kebersihan alat, bahan, dan ruangan lab beserta perlengkapannya sebelum dan sesudah praktikum. Lalu memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan menangani limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, yang selanjutnya yaitu teknisi. Tugas teknisi yaitu bertanggung jawab kepada kepala laboratorium dalam menjalankan tugas sebagai teknisi dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas laboratorium. Untuk tugas pokok teknisi yaitu merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah atau madrasah dengan cara yang pertama merencanakan kebutuhan pangan, peralatan, dan suku cadang laboratorium. Yang kedua memanfaatkan katalog sebagai acuan dalam merencanakan bahan, peralatan, dan suku cadang laboratorium. Yang ketiga membuat daftar bahan, peralatan, dan suku cadang yang diperlukan laboratorium. Yang keempat, merencanakan kebutuhan bahan dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Yang kelima, yaitu merencanakan jadwal perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Yang tugas yang selanjutnya yaitu mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang laboratorium sekolah atau madrasah, yaitu dengan cara yang pertama mencatat bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium dengan memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua mengatur tata letak bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium. Yang ketiga, mengatur tata letak bahan, suku cadang, dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Yang selanjutnya, menyiapkan kegiatan laboratorium di sekolah atau madrasah dengan cara yang pertama, menyiapkan petunjuk penggunaan peralatan laboratorium. Yang kedua, menyiapkan paket bahan dan rangkaian peralatan yang siap pakai untuk kegiatan praktikum. Yang ketiga, menyiapkan penuntun kegiatan praktikum. Selanjutnya yaitu merawat peralatan dan bahan di laboratorium sekolah atau madrasah. Yang pertama dengan cara mengidentifikasi kerusakan peralatan dan bahan laboratorium. Yang kedua yaitu memperbaiki kerusakan peralatan laboratorium. Yang selanjutnya yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium di sekolah atau madrasah dengan cara yang pertama menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja, yang kedua menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, yang ketiga menangani bahan-bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang keempat menangani limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang kelima yaitu memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kualifikasi pengelolaan laboratorium. Yang pertama ada kepala laboratorium sekolah. Nah, kualifikasi dari kepala laboratorium sekolah ini dapat melalui dua jalur, yakni jalur guru. Yang pertama, jalur guru ini pendidikan minimalnya adalah S1 dan berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum, lalu memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah dari perguruan tinggi ataupun lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua melalui jalur laboran atau teknisi dengan pendidikan minimal D3, lalu berpengalaman minimal 5 tahun dan sebagai laboran atau teknisi, serta memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah dari dari perguruan tinggi ataupun pemerintah. Lalu selanjutnya ada teknisi laboratorium sekolah. Nah, kualifikasi laboratorium sekolah ini minimal lulusan program diploma 2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah dari perguruan tinggi ataupun lembaga yang lain.
Dan yang terakhir, laboran sekolah. Kualifikasi seorang laboran sekolah adalah minimal lulusan program di Diploma 1 yang relevan dengan jenis laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ataupun lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki sertifikat dari perguruan tinggi yang ditetapkan pemerintah. Berikutnya, kompetensi pengelola laboratorium. Kompetensi kepala laboratorium. Dimensi kompetensinya yang pertama, kompetensi kepribadian, di mana diantaranya menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia. 2. Menunjukkan komitmen terhadap tugas. Kemudian yang kedua, kompetensi sosialnya diantaranya bekerja sama dalam pelaksanaan tugas, berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Kemudian yang ketiga, kompetensi manajerial. Yang pertama, merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium. Yang kedua, mengelola kegiatan laboratorium. Yang ketiga, membagi tugas teknisi dan laboratorium. Yang keempat, mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium. Yang keempat, kompetensi profesionalnya diantaranya menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium, memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah, menjaga kesehatan dan keselamatan yang terjadi di laboratorium.